Tegangan Amerika Serikat dan Iran belum mereda. Kini Tiongkok diharapkan mampu berperan membuka jalan damai kedua pihak yang berkonflik. Lalu apakah Tiongkok yang dikenal memiliki kemampuan diplomasi bisa diandalkan? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Dina Sulaiman. Selamat pagi, Bu Dina. Iya, selamat pagi Mas Bre. Ya, Bu Dina, Tiongkok sudah bertemu dengan kedua pihak, baik Amerika Serikat maupun juga Iran. Apa kemudian yang bisa terobosan apa yang dilakukan oleh Tiongkok dalam konflik kedua negara? Apakah bisa menjadi mediator atau sebenarnya Tiongkok hanya peduli soal dirinya, misalnya untuk pembukaan Selat Hormuz? Ya, kalau kita lihat pernyataan dari pihak Tiongkok sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan apa yang diinginkan Iran ya. Misalnya pernyataan bahwa Selat Hormuz harus dibuka, ya memang Iran selama ini juga membuka, tapi dengan aturan yang ditetapkan oleh Iran. Misalnya kapal-kapal dari negara-negara yang bermusuhan dengan Iran itu tidak boleh lewat, misalnya. Dan kemudian misalnya ada aturan tarif. Dari pihak China kan tidak ada penolakan soal itu ya. Dan kemudian soal nuklir, Tiongkok juga mengatakan menurut Trump ya bahwa Iran memang tidak boleh punya senjata nuklir. Iya, memang Iran tidak punya senjata nuklir juga. Artinya posisi Tiongkok di sini apa ya istilahnya, ya tetap pada tempatnya, artinya kunjungan Trump tidak mengubah apapun dari posisi Tiongkok. Tiongkok tetap mengedepankan kepentingan nasionalnya sendiri, namun juga tetap menjaga hubungan baik juga dengan Amerika Serikat dan dengan Iran. Tapi dari sisi bahwa kepentingan nasional China itu lebih berat ke Iran ya, karena memang ada kepentingan soal minyak, soal logistik lain yang lewat Selat Hormuz. Tentu saja Tiongkok tidak akan mematuhi atau menuruti kehendak dari Amerika Serikat secara penuh. Tapi Bu Dina, kalau kita bicara soal konflik antara kedua negara, Amerika Serikat dan juga Iran, apakah Tiongkok mau mengambil langkah lebih jauh lagi akan terlibat di dalam misalnya perundingan gitu untuk menjadi mediator selain Pakistan? Saya pikir kalau mediator itu tentu ini ya disetujui oleh kedua pihak. Nah, kalau seandainya ditanya kepada Iran, apakah Iran menerima Tiongkok sebagai mediator, saya yakin mau menerima ya, karena sebelumnya kan sudah ada ya normalisasi hubungan antara Iran dengan Arab Saudi kan dimediasi oleh Tiongkok. Sekarang pertanyaannya dari pihak Amerika Serikat mau tidak menerima Tiongkok untuk menjadi mediator. Saya pikir buat Amerika ini masalah gengsi juga ya. Akan artinya Amerika mengakui bahwa China memang punya power lebih ya, punya leverage lebih. Kalau Pakistan saya pikir posisinya masih belum mediator secara sepenuhnya ya, masih seperti fasilitator juga ya, memberikan saling menyampaikan pesan kepada dua pihak ini. Hmm. Nah, sekarang apakah Tiongkoknya mau? Saya pikir ya mau juga, pasti mau ya, karena ini juga selain kepentingan ekonomi juga memberikan ini ya posisi yang lebih di geopolitik, dan artinya Tiongkok memainkan peran yang lebih penting lagi, menjadi sebagai mediator. Dan ini saya pikir hal baru juga ya, karena selama ini kan Tiongkok itu lebih fokus pada ekonomi. Tapi memang kalau untuk jadi mediator dari Amerika Serikatnya mungkin tidak mau ya karena gengsi gitu akan mengakui Tiongkok memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi Bu Dina, ada yang bilang juga bahwa sebenarnya Tiongkok bisa menjadi penjamin bukan penengah gitu. Misalnya dia bisa menjaminkan ke Iran bahwa tidak akan diserang lagi loh Anda, dan juga Tiongkok bisa memberikan jaminan kepada Amerika Serikat bahwa oke, saya akan menjamin Iran tidak akan kami pasok senjata ke sana. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini artinya Tiongkok bukan penengah tapi bisa kemudian menjadi penjamin? Iya, saya setuju dengan pernyataan Mas Bre tadi. Jadi Tiongkok sepertinya selama ini pun di balik layar itu membuat situasi agar tidak terlalu tidak terjadi eskalasi penuh ya. Dari satu sisi
bahwa Tiongkok ini terus membeli minyak dari Iran, terus melakukan investasi di Iran, itu kan membantu Iran ya. Artinya ekonominya bisa tetap berjalan dan bisa ya pada gilirannya bisa melanjutkan perang dan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Dan kemudian terhadap Amerika itu kan Tiongkok juga punya banyak leverage juga ya, logam tanah jarang, kemudian juga teknologi, pasar. Kita lihat bagaimana Trump datang bersama 30 CEO top dunia gitu ya yang berbasis di Amerika Serikat. Itu kan menunjukkan bahwa memang Amerika butuh sekali dengan perdagangan dan bantu Tiongkok ya supaya ekonomi Amerika Serikat tidak terus-menerus dalam proses declining seperti sekarang. Iya, jaminan itu saya pikir sangat efektif dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tiongkok supaya situasinya tidak terjadi eskalasi, tidak terjadi perang seperti di bulan Februari sampai Maret yang lalu. Tapi di sisi lain juga Bu Dina, ada dilema yang mungkin dihadapi oleh Tiongkok gitu ya, bagaimana kemudian menjaga hubungan dengan kawan lama, dengan Iran, tapi juga di sisi lain juga harus menjaga hubungan bersama dengan Amerika Serikat karena masih butuh kerjasama ekonomi di sana. Bagaimana kemudian Tiongkok bisa memastikan keseimbangan dan juga bisa mendapatkan manfaat dalam tanda kutip dari kedua belah pihak? Saya pikir kalau terhadap Amerika Serikat, Tiongkok ini sudah di atas angin ya. Bagaimana gestur dua pihak itu ketika bertemu di Beijing itu kan sebenarnya kelihatan sekali ya. Misalnya Trump itu dan Amerika secara umum ya, ketika datang ke sebuah negara, umumnya kan bergaya arogan ya, artinya menganggap pihak lain lebih lemah dan bisa diatur-atur. Tapi kita lihat bagaimana Trump yang selama ini sangat arogan gitu kan terhadap Iran dan negara-negara lain, bahkan juga terhadap Uni Eropa, ketika datang ke Beijing itu sangat sopan gitu ya. Dan juga dia bahkan membawa CEO-CEO terkenal, sementara dalam pertemuan makan malam itu antara CEO dua negara ternyata yang dari pihak Tiongkok justru bukan yang top yang datang gitu. Artinya dari sisi ini buat Tiongkok dia tidak perlu juga harus habis-habisan ini ya menyenangkan hati Amerika Serikat karena dia punya banyak kartu truf dan justru ini dimanfaatkan oleh Tiongkok saya pikir untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya di bidang ekonomi, dan artinya di saat yang sama itu kan Amerika Serikat powernya semakin berkurang sehingga dalam urusan Timur Tengah juga semakin berkurang juga powernya di sini, artinya situasi yang ada ini sangat menguntungkan Iran. Oke, baik. Kemudian Bu Dina, kita bicara soal Selat Hormuz gitu ya. Memang saat ini yang menjadi fokus dari Amerika Serikat adalah bagaimana membuka Selat Hormuz dan juga salah satunya lagi soal pengayaan uraniumnya Iran. Tapi bicara soal Selat Hormuz, di sini ada kepentingan Tiongkok juga di sana. Memang saat ini Tiongkok tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Ada akses khusus yang diberikan oleh Iran kepada Tiongkok di Selat Hormuz. Nah, dengan adanya paling tidak Tiongkok tidak terlalu terdesak lah di Selat Hormuz, akankah Tiongkok juga akan mendorong Iran untuk bisa membuka Selat Hormuz secara penuh seperti sebelum perang, atau ya sudah biarkan saja seperti ini karena saya pun juga tidak dirugikan dengan keadaan seperti ini, seperti itu Bu? Kalau kita lihat pernyataan dari pihak Tiongkok kan selalu menekankan pentingnya kedaulatan ya, penghormatan terhadap kedaulatan Iran. Ini kan artinya Iran itu diakui punya kedaulatan gitu ya. Sementara dari pihak Amerika Serikat tidak. Amerika itu menganggap bahwa Iran itu tidak punya kedaulatan, terutama juga terhadap Selat Hormuz itu harusnya diatur oleh komunitas internasional kan. Posisi Amerika seperti itu. Nah, tapi ketika pihak Tiongkok ketika berbicara soal Selat Hormuz, bicara soal kedaulatan Iran, artinya secara tersirat ya memang menerima realitas baru ini. Buat China nggak ada masalah. Dan yang menarik adalah masih Trump itu masih di Beijing, itu kapal-kapalnya China tuh lewat. Ini kan menunjukkan pesan kuat dari Teheran juga bahwa ini loh nggak Trump datang tuh nggak ada efeknya. Selama ini juga Trump datang ke Beijing ya, selama ini juga kapal Cina bisa lewat dan antara Cina dan Iran itu baik-baik saja hubungannya. Sehingga buat Beijing ya saya pikir
Seperti kata Mas Bri tadi ya, dia tidak punya kepentingan untuk harus kembali seperti masa sebelum perang. Buat China ini sama sekali tidak masalah karena ya memang ini bagian dari kedaulatannya Iran untuk mengatur Selat Hormuz. Nah, kemudian kalau dari sikap Iran yang kemudian beberapa hari lalu bilang bahwa akan menyiapkan aturan baru di Selat Hormuz yang mana akan mengikuti hukum internasional. Di mana mungkin kalau dari sisi hukum internasional ini soal pengenaan tarif ini kan sebenarnya katanya melanggar gitu, Bu Dina. Apakah ini artinya Iran juga sedikit melunak ataupun berkompromi soal Selat Hormuz ini? Iya, ini ya, pengaturan di Selat Hormuz. Selat Hormuz itu kan cuma 30-an kilometer ya, dan juga Iran itu tidak menandatangani UNCLOS gitu, sehingga sebenarnya aturan yang berlaku di situ adalah aturan Konvensi Jenewa yang bicara soal innocent passage ya. Jadi kalau lalu lintasnya damai, ya nggak apa-apa, tapi posisi saat ini justru realitasnya baru Iran itu terancam, merasa terancam dan memang diancam, betul-betul diancam oleh Amerika Serikat ya dari sisi keamanan dan juga terancam oleh negara-negara Teluk yang membantu Amerika Serikat. Sehingga dari sisi ini Iran itu berhak untuk menetapkan aturan baru. Dan saya pikir ini bukan masalah melunak atau tidak karena sejak awal juga Iran tidak menutup secara penuh karena menyadari juga dampak negatif secara globalnya ya, tapi dia menggunakan itu sebagai daya tekan kepada semua pihak gitu ya, termasuk bukan hanya Amerika Serikat tapi semua pihak, termasuk kita juga di Indonesia ya, menyeru agar semua pihak itu menekan Amerika. Karena Iran itu seolah sendirian ya, diserang oleh Amerika, diserang oleh Israel, bahkan negara-negara Teluk itu membantu Amerika, itu tidak ada yang bela Iran gitu. Sehingga ini memang kartu truf yang dipakai Iran, leverage yang dipakai Iran, supaya dunia peduli dan ketika kepentingan ekonomi semua negara terganggu, akhirnya kan kita bisa lihat akhirnya banyak yang kemudian berbaik-baik dengan Iran gitu ya, alih-alih tunduk kepada Amerika Serikat. Hormuz masih menjadi kuncian Iran lah. Mungkin kalau kita bilang melunak, belum kita bisa lihat gitu ya, Bu Dina ya, karena lagi-lagi ini menjadi senjata pamungkasnya Iran di dalam konflik ini. Tapi selain Selat Hormuz ini kan ada beberapa poin terakhir yang kemudian disebutkan oleh Iran sebagai syarat minimum untuk bisa bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Selain Selat Hormuz, ada juga soal cabut sanksi, kemudian mengakhiri perang di semua front, ada juga pelepasan aset Iran yang dibekukan, kemudian kompensasi kerusakan akibat perang. Nah, dari 5 poin ini kan kita masih melihat banyak yang deadlock gitu, banyak yang sebelumnya juga tidak pernah mau diikuti oleh Amerika Serikat. Bagaimana kemudian bisa menemukan paling tidak hal-hal yang bisa disepakati agar kedua pihak ini, Amerika Serikat maupun Iran, mau berunding lagi, dan di sini Tiongkok akan bisa masuk kemana, Bu? Ya, kalau kita lihat poin-poin yang diinginkan oleh Iran sebenarnya semua itu masuk akal ya. Ya memang demikian karena sebagai pihak yang diserang dan mengalami banyak kerugian tentu berhak untuk meminta ganti rugi misalnya. Kemudian soal nuklir, Iran menandatangani NPT artinya ya dia berhak juga melakukan pengayaan uranium sesuai dengan aturan dari IAEA. Dan penghentian serangan ya memang itu juga yang seharusnya dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Amerika Serikat nggak berhak untuk menyerang Iran. Nah, semua poin ini dan kemudian Iran bertahan dengan poin-poin yang dia inginkan, itu menunjukkan bahwa Iran justru yang berada di atas angin dalam konflik ini. Ya, pihak yang lebih kuat tentu yang lebih punya kekuasaan untuk menetapkan syarat. Nah, sementara sebaliknya Amerika kita tahu pangkalan militernya sudah banyak yang hancur, kemudian juga secara ekonomi mengalami kesulitan, dan sekarang Trump datang ke Beijing juga ternyata tidak ada hasil yang sesuai yang diharapkan oleh Trump. Artinya pilihan sekarang ada di Trump ya, mau terus berdarah-darah seperti ini ya situasi ekonominya, politiknya, atau ya sudah mengambil pilihan yang rasional yaitu menerima apa yang diinginkan oleh Iran. Tapi juga ada pilihan memang seperti skenario seperti Vietnam atau Afghanistan ya. Amerika Serikat tuh keluar diam-diam saja gitu ya. Artinya ya tidak memenuhi secara penuh apa yang diinginkan oleh Iran, tapi ya sudah menghentikan perang dan keluar dari Timur Tengah.
Ya memang ini agak sulit, tapi kalau kita lihat sebelumnya Amerika pernah melakukan itu, ya sangat mungkin terjadi. Oke, tinggal di Amerika Serikat nih ya, apakah mau diam-diam keluar ataupun bisa menyetujui semua syarat yang dimaukan Iran. Dan kita lihat juga nih Bu Dina, apakah kemudian Menteri Energi Amerika Serikat juga udah bilang bahwa bakal ada nih kesepakatan diplomasi antara Amerika Serikat juga Iran dalam beberapa hari ke depan. Kita lihat saja bagaimana kemudian dari Amerika Serikat sikapnya seperti apa di konflik ini. Terima kasih Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bu Dina. Iya, selamat pagi.